Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Alhamdulillah jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa taala yang didamba-dambakan oleh orang-orang yang sudah tidak bisa mendapatkan rizki ini, yang mana mereka sekarang berada di alam barzakh, yang mana amalan-amalan mereka sekarang sudah ditutup. Kalau seandainya mereka disuruh untuk hidup sebentar saja, mungkin mereka mau untuk duduk di majelis ilmu, karena hadis-hadis, dalil-dalil yang menyebutkan tentang keutamaan majelis ilmu ini sangat luar biasa dalam mengampuni dosa-dosa. Dan alhamdulillah, insya Allah berapa hari lagi kemungkinan masuk Ramadan? 3 hari insya Allah. Semoga Allah berikan kita umur panjang, dimudahkan dalam ketaatan, ya, sehat walafiat, lancar semua ibadah Ramadannya. Dan kita tahu ketika masuk bulan Ramadan itu para syaitan diapakan? Dibelenggu. Berarti kira-kira nih, ketika para syaitan Ramadan mau dibelenggu, sebelum Ramadan apa yang dilakukan oleh para syaitan? Mereka akan jor-joran, Pak, bahasa Sundanya. Mereka akan all out, mereka akan habis-habisan menggoda para manusia. Makanya di antara bisikan syaitan yang paling umum itu ketika dibisikkan kepada para manusia, mumpung belum Ramadan, puas-puasin dulu. Itu bisikannya biasanya. Puas-puasin apa? Puas-puasin maksiat, puas-puasin makan sampai bekah, puas-puasin mendengar yang haram, puas-puasin, pokoknya puas-puasin. Biar apa? Biar masuk bulan Ramadan kita beradaptasi ulang. Dengan apa adaptasi? Dengan rasa lapar, dengan rasa ngantuk. Akhirnya setengah bulan Ramadan isinya adaptasi. Padahal harusnya adaptasinya itu sebelum bulan Ramadan. Pas masuk bulan Ramadan, apa yang harus kita lakukan? Fokus kepada kualitas ibadah, fokus kepada output dari bulan Ramadan itu, yaitu ampunan dan kemerdekaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Makanya bayangkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah radhiyallahu anha, ketika bulan Sya'ban ini puasa hampir 1 bulan full. 1 bulan kecuali sedikit enggak puasanya. Kenapa? Karena persiapan bulan maghfirah ini luar biasa. Sehingga harusnya bukan puas-puasin, tapi latih diri kita, lenturkan lisan ini dalam berzikir, dalam membaca Al-Quran, biasakan diri ini dalam meminta ampun, bertaubat kepada Allah. Nah, itu yang akan kita bahas saat ini. Biasanya orang ketika memasuki bulan Ramadan itu bingung, ya, apa yang harus saya lakukan ini? Karena ya kalau membiasakan diri membaca Al-Quran, membiasakan diri berzikir pagi dan petang, membiasakan diri sholat malam, membiasakan diri puasa, itu sudah tahu kita semua. Tapi itu semua bahkan masih berat bagi Ana. Ana ngerasa berat tuh untuk zikir. Ana ngerasa berat tuh untuk puasa, untuk bangun pagi, bangun subuh masih ngerasa berat misalnya. Padahal katanya harus latihan sebelum Ramadan, latihannya aja berat. Maka jawabannya ini, solusinya yang akan kita bahas pada hari ini. Kita berat beribadah itu karena apa, jamaah?
Karena dosa. Sebab nomor satu beratnya seseorang beribadah adalah dosa. Kemarin kita udah bahas kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ma kanu yaksibun, atas yang mereka perbuat. Apa ini? Dosa. Ketika seorang mukmin itu sudah tahu berdosa, dan nggak ada mukmin yang nggak berdosa. Siapa di sini yang nggak berdosa? Nggak ada. Kita pasti berdosa. Udah tahu kita berdosa nih. Udah tahu berbuat dosanya diulang-ulang lagi. Udah tahu berbuat dosanya pakai fasilitas yang dipinjemin dari Allah. Maka kita juga harus bertaubat sama Allah. Makanya hukum taubat itu apa jamaah? Hukum taubat itu wajib. Hukum bertaubat bagi seorang muslim itu wajib. Karena kalau tidak bertaubat, ya dia disiksa wal'iyadzubillah di akhirat. Sehingga taubat itu bukan sunnah, bukan mubah, wajib. Wajib. Selama dia berbuat dosa, maka wajib bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak tahu kapan kita dipanggil sama Allah. Coba kalau besok kita dipanggil wal'iyadzubillah, besok kita dipanggil misalnya nih, udah siap belum? Mau apa yang kita bawa di hadapan Allah coba? Ya, walaupun ya ada sebuah kisah ya yang nyata. Ketika ada seorang yang pergi ke minimarket disuruh sama orang tuanya. Dia masih remaja, ABG, kelas SMA kayaknya. Dia pergi, tiba-tiba dia ketika mau jalan ke minimarket melihat ada seorang laki-laki menggoda wanita. Dia mau pergi nih, disuruh ibunya ke minimarket. Aduh, ini gimana nih, saya nasehatin apa pergi ya? Nasehatin apa? Ayo udahlah nasehatin. Terus dia datang. Dia bilang, "Akhi, afwan, ini perempuannya suruh pergi dulu, saya pengen bicara." Nah, dia ngobrol dengan hikmah, dengan cara yang halus, kata-kata yang baik. Dia sampaikan seimbang antara peringatan dan kabar gembira, antara surga dan neraka, dikasih tahu begini-begini. Ini sepanjang orang ini nasehatin ini, remaja yang menggoda wanita ini, sepanjang menasehati, ini sang remaja cuman nunduk aja. Sampai setengah jam tiba-tiba mengalir air mata. Subhanallah, ini tadi setengah jam yang lalu ngegodain perempuan, ngegodain harim, tiba-tiba nangis. Kata yang cerita ini, yang nasihati, saya tambah semangat lagi nasihat, dia bilang. Terus kata pemuda ini, cukup akhi, cukup. Setelah ini insya Allah saya akan bertobat kepada Allah. Subhanallah, benar antum mau bertobat? Iya akhi, jazakallah khair atas nasihatnya. Ya sudah, kalau begitu ana minta nomor telepon antum. Dikasih nomor telepon. Ini orang yang menasihatinya bercerita, selang 1 pekan ana beres-beres file-file kertas, tiba-tiba saya nemu ini. Oh ya Allah, ini nomor yang waktu itu ana pernah nasihati. Ana pengen coba lah telepon gitu kan. Ditelepon lah. Halo, assalamualaikum. Tiba-tiba yang menjawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya adem, masya Allah. Ditanya, antum masih kenal ana? Kata orang ini, bagaimana mungkin saya melupakan suara orang yang sudah menjadi sebab hidayah saya? Dia bilang gitu. Masya Allah, antum udah hijrah nih, udah bertobat nih. Kata orang ini, semenjak saat itu ana tidak pernah melewati 1 pun rakaat kecuali di masjid. Gak pernah kelewat serakaat pun kecuali di masjid. Dia bilang, Masya Allah, kalau gitu kita ketemu insya Allah deh, nanti ba'da zuhur kita ketemu ya gitu. Ya khair, insya Allah ba'da zuhur kita ketemu. Ketika ba'da zuhur, qadarullah, orang ini ada tamu, ada sepupu-sepupunya datang ke rumahnya. Sampai ba'da asar. Ya udah, ba'da asar gimana nih? Ya sudahlah, daripada enggak kan, ana datang ba'da asar aja ke rumah dia. Datanglah dia ke rumahnya, assalamualaikum, waalaikumsalam, yang keluar abinya. Sebelum Ami gitu kan. Ami, Masya Allah, ini apakah benar rumahnya si Fulan? Iya betul, rumahnya si Fulan. Si Fulannya ada. Si Fulan wafat rahimahullah. Wafat mi, mustahil mi. Tadi ana janjian ba'da zuhur mau ketemu. Ana baru sempat jam 5 ini. Beliau tadi tidur siang dan minta dibangunkan. Qadarullah tidak bangun lagi pas asar. Minta dibangunkan asar. Asarnya tidak bangun lagi.
Akhirnya kita kuburkan langsung dan sekarang sudah selesai proses penguburannya. Mi, subhanallah, mustahil Mi, tadi baru telepon. Ana tahu antum ini tadi yang ditelepon sama anak ana, bagaimana mungkin ana lupa suara orang yang menjadi sebab hidayah ana. Sini biar saya peluk, karena engkau telah menolong anak saya. Semenjak engkau menasihati anak saya minggu lalu, anak saya berubah total, benar-benar keluar dari kemaksiatannya. Engkau telah menolong anak saya dari neraka, kata pamannya. Dan ini kejadian nyata. Ketika seseorang atas sebab nasihat seseorang bisa bertaubat kembali kepada Allah di detik-detik di akhir-akhir hayatnya. Dan kita tidak bisa menjamin kita bisa seperti itu atau tidak. Tapi yang jelas manisnya taubat itu yang tahu hanya orang-orang yang bertobat kepada Allah. Kalau seandainya antum ingin bertobat kepada Allah, maka ada 3 kabar gembira. 3 kabar gembira bagi seseorang yang ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, antum harus bersyukur. Ini kalau antum mau bertobat ya. Kalau yang enggak bertobat berarti enggak masuk kabar gembira ini. Kalau antum pengen bertobat, yang pertama antum harus bersyukur karena Allah masih memberikan antum kesempatan untuk menghapus dosa-dosa antum sebelum Allah mencabut nyawa antum. Alhamdulillah. Karena ketika ada keputusan buat bertobat, keputusan itu sendiri aja rizki dari Allah, dikasih sama Allah. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, wallahu yuridu an yatuba alaikum. Allah itu pengen ketika kalian bertobat lalu Allah terima tobat kalian. Jadi hukum asalnya tuh Allah ingin menerima tobat kita. Makanya ketika kita dianugerahi perasaan untuk minta ampun, minta maaf sama Allah, itu rizik, anugerah. Kita bersyukur, alhamdulillah Allah masih memberikan saya kesempatan untuk bertobat. Ini yang pertama. Lalu kabar gembira yang kedua, ketika seorang mukmin bertaubat, ini juga jarang yang tahu nih ya. Ketika seorang mukmin atau muslim bertaubat, minta maaf sama Allah atas dosa-dosanya, maka semua dosa-dosanya berubah menjadi pahala. Misal dia punya 1000 dosa, terus dia bertobat kepada Allah, maka 1000 dosa ini berubah menjadi 1000 apa? Pahala. Siapa yang bilang? Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Furqan ayat ke-70. Kata Allah, illa man taba wa amana wa amila amalan salihan faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Orang-orang yang bertaubat, yang beriman, beramal saleh, maka mereka yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Allah ganti dosa-dosa mereka menjadi pahala. Bayangkan betapa pemurahnya Allah. Kalau dalam hadis yang sahih, ada hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Ada seseorang datang ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ara'aita man 'amila dzunuba kullaha. Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang seseorang yang melakukan semua dosa? 'Amila dzunub kullaha walam yatruk minha syai'an. Walam yatruk minha syai'an artinya tidak ada satupun dosa yang gak pernah dia lakukan. Semua dosa dia pernah coba. Walam yatruk minha syai'an, bayangin. Fahal lahu min taubah. Ya Rasulullah, bisa gak dia taubat? Kata Rasulullah SAW, hal aslamta, apakah engkau sudah masuk Islam? Kata orang ini, amma ana fa asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Artinya dia muslim. Kata Rasulullah SAW, ta'malul hasanat wa tatrukus sayyiat fayaj'aluhunna Allah hasanatin kullahun. Engkau beramal saleh, lalu engkau tinggalkan dosa-dosa, keburukan, maksiat, dosa besar itu, maka semua dosa-dosa itu akan dijadikan hasanat, pahala semuanya, kata Rasulullah SAW. Laki-laki ini sampai kaget. Wa ghadarati wa fajarati, semua dosa saya ya Rasulullah, semua nafsu yang kalau ada keinginan saya pasti lakukan ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, na'am, iya.
Dalam hadisnya disebutkan laki-laki ini bertakbir sambil loncat-loncat. Ya, bertakbir sambil loncat, Allahu Akbar, Allah, sampai nggak kelihatan, sampai hatta tawara anil anzar, sampai nggak kelihatan, saking senangnya. Ternyata semua dosa itu diubah sama Allah jadi pahala, luar biasa. Tinggal kita mau tobat atau enggak sama Allah. Itu kabar gembira yang kedua. Ya. Kemudian kabar gembira yang ketiga. Ketika seorang muslim bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan bahagia, akan senang, akan gembira pada muslim itu. Anda sudah pernah sampaikan di majelis sebelumnya. Ini hadisnya sahih riwayat Muslim. Allah Subhanahu wa taala itu lebih gembira. Lebih gembira dengan taubat seorang hamba daripada ketika ada seseorang yang bersafar ke padang pasir, perjalanan panjang, ia membawa unta dan di atas unta itu ada bekal makanan kehidupannya. Tiba-tiba bekalnya itu hilang. Lalu ia duduk di bawah pohon putus asa menunggu kematiannya. Tiba-tiba ketika putus asa sebentar lagi mengharapkan kematiannya, untanya berada di hadapannya. Lalu ia berkata, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku Tuhanmu. Akhta'a min syiddatil farah. Dia salah ngomong karena saking senangnya. Dan Allah Subhanahu wa taala lallahu afrah, lebih senang. La haula wala quwwata illa billah. Kita siapa? Allah senang sama kita, ini kita siapa? Sudah mah kita berdosa macam-macam, pakai fasilitas yang dipinjemin sama Allah lagi. Tapi subhanallahnya Allah senang, bayangin, senang sama kita. Bahkan orang tua kita pun gak seperti itu mungkin senangnya. Ya. Kalau misalnya kita pergi lama, jauh, bertahun-tahun terus kita balik lagi ke rumah, orang tua kita mungkin tidak sesenang itu, tapi Allah lebih senang dengan taubat kembalinya seorang hamba daripada orang yang seperti itu. Sebenarnya di atas semua itu jamaah muncul pertanyaan, kenapa Allah Subhanahu wa taala itu senang sama kita ketika kita taubat? Karena hukum asalnya Allah itu cinta sama kita, Pak. Tidak mungkin Allah menciptakan hukum asalnya. Allah menciptakan seorang hamba dengan perasaan benci, tidak. Hukum asalnya tuh Allah cinta sama kita. Tadi ayatnya wallahu yuridu an yatuba alaikum. Allah tuh ingin agar menerima taubat kalian. Ya, kita bikin permisalan dari manusia, contoh. Misal antum contoh aja ya, mengadopsi seorang anak misal. Lalu anak ini antum didik, antum bina dengan sepenuh hati antum, dengan sepenuh cinta antum. Dididik, diberikan kasih sayang sebisa antum. Ketika anak ini dewasa, tiba-tiba anak ini pergi ke musuhnya antum, yang selama ini ingin menyakiti antum, ingin mendurhakai antum. Pergi dia, mengkhianati antum. Selang waktu tiba-tiba anak ini mengetuk pintu rumah antum. Bagaimana perasaan antum? Senang, ini anak kesayangan saya kembali lagi gitu. Ini manusia. Walillahil mathalul a'la. Allah lebih tinggi dari para makhluknya, sehingga Allah lebih sayang kepada kita daripada sayangnya kita ke orang tua kita, daripada sayangnya ibu kita ke kita. Allah Subhanahu wa ta'ala itu mencintai kita hukum asalnya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala itu karim, maha pemurah. Maha pemurah, pemurah sekali. Ya. Lebih pemurah dari siapapun. Sehingga saking pemurahnya Allah, Allah lebih senang memberi. Allah lebih senang diminta. Lebih senang. Kalau manusia semakin diminta semakin kesel. Allah semakin diminta semakin senang, karena Allah itu karim, maha pemurah. Ya. Dan yang luar biasanya jamaah, ketika seseorang itu bertobat sama Allah, maka seharusnya muncul ketenangan di hati dia. Muncul ketenangan. Bahkan kata para ulama, kalau ada orang yang bertaubat sama Allah,
kemudian tidak ada muncul ketenangan, berarti ada yang salah, ada yang cacat dari taubatnya ini. Karena Allah Subhanahu wa taala itu punya di antara nama Allah Syakur. Syakur ya kalau bahasa kitanya yang maha berterima kasih gitu. Syakur ya kayak syakaro. Syakaro itu berterima kasih. Artinya Allah itu ketika seorang hamba berbuat kebaikan, Allah pasti langsung ada balasan secara langsung. Itu maksudnya. Nah, di antara balasan yang Allah berikan kepada hamba ketika hamba ini taat kepada Allah yang instan ya sebelum di akhirat, yaitu adalah ketenangan hati. Maka kalau ada seorang hamba yang bertaubat sama Allah hatinya nggak tenang, ada muskilah, ada masalah di taubatnya, perlu introspeksi lagi dari taubat yang ia lakukan. Ya. Kemudian jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah tahu keutamaan taubat luar biasa. Kemudian bagaimana caranya taubat? Taubat itu apa sih? Bagaimana caranya? Bagaimana langkahnya? Saya pengen bertaubat, tapi bagaimana langkah bertaubat itu? Apakah ada ritual tertentu dalam bertaubat? Ya. Nah, bertaubat itu jamaah punya 3 rukun. Taubat punya 3 rukun. Yang pertama namanya an-nadam, penyesalan. Kalau antum mau minta maaf sama Allah, syaratnya, rukunnya harus menyesal. Nggak boleh ada perasaan membenarkan diri, nggak boleh. Ya Allah, saya mau tobat, tapi kok enak ya sebenarnya ini saya. Oh, ini nggak boleh. Tobatnya nggak diterima sama Allah. Atau ngasih pembenaran. Ya Allah, saya pengen bertaubat, cuman kan saya punya lingkungan begini. Salah sendiri saya dikasih. Nah, ini nggak boleh. Nggak diterima tobat sama Allah. Jadi harus benar-benar menyesali, Allah saya ini kotor, saya ini hina, saya ini bebal, saya ini pendosa ya Allah, nyesel. Perbuatan dosa saya ini kotor ya Allah. Gak boleh membenarkan diri. Jadi ini rukun tertinggi, harus menyesal. Baru yang kedua namanya al-iqla'. Iqla' itu berlepas dari dosa tersebut, berusaha untuk berlepas dari dosa itu. Ya, jangan direncanakan, nanti beda lagi urusannya. Antum taubat sambil berencana, nanti saya akan berbuat dosa kapan ya setelah taubat ini. Nah, ini beda lagi urusan. Sehingga harus berusaha untuk berlepas dari dosa itu. Itu syarat ketiga. Syarat kedua, afwan. Syarat ketiga adalah berkeinginan kuat. Jadi ada keinginan untuk tidak mengulangi dosa itu. Beda kalau tadi direncanakan, beda lagi urusan. Saya pengen tobat dulu dari wal'iyadzubillah dari dosa zina. Nanti rencana ya 2 hari 3 hari lagi saya zina lagi. Nah, ini beda urusan. Gak diterima tobatnya. Ini 3 syarat. Bisa difahami ya? Yang pertama adalah menyesal. Yang kedua adalah berusaha berlepas dari dosa itu. Yang ketiga berusaha keinginan kuat untuk tidak mengulangi dosa tersebut. Ya, yang pertama an-nadam, al-iqla', yang kedua al-azm, berkeinginan kuat. Ya. Kemudian setelah kita melakukan 3 syarat taubat itu, maka kita realisasikan dengan anggota tubuh kita. Di antaranya dengan lisan kita, perbanyak istighfar. Ya. Ini yang muskilah jamaah. Udah tahu dia banyak dosa nih, tapi dia nggak pernah istighfar mulutnya. Ini gimana ceritanya? Udah tahu dosanya buruk lagi. Ini misalnya seperti ada orang yang minum racun. Udah tahu ini racun. Udah tahu lambungnya perih. Udah tahu sakit. Udah tahu ini racun, tetap aja diminum dan dia nggak mau minum penawarnya. Padahal penawarnya ada di hadapannya. Dia tahu ini dosa, dia tahu dirinya berlumuran dosa, berkali-kali berbuat dosa, tetap tidak mau istighfar. Ini gimana urusannya? Istighfar. Ya, yang mana sama istighfar juga tadi dipengaruhi dengan hati. Antum beristighfar dengan tulus, minta maaf sama Allah. Bahkan kata Rasul SAW, ya, hadis luar biasa. La atau ma asarra man istaghfar walau ada fil yaumi 70 marrah. Tidak dikatakan orang yang kekeh dalam dosa,
Orang yang bersikeras dalam dosa ketika dia beristighfar. Walaupun dia mengulang dosanya dalam satu hari 70 kali. Tapi ketika dia bertobat, beristighfar sama Allah dengan tulus, dengan penyesalan, dengan syarat 3 tadi, walaupun dia enggak, ya sifat manusia berdosa, dia mengulangi dosanya atas sifat manusiawinya, maka dia tidak dikatakan sebagai orang yang bersikeras dalam dosa, kata Rasulullah SAW. Istighfar. Lafaz istighfarnya hafalin. Boleh astaghfirullah wa atubu ilaih. Berapa kali Rasulullah SAW mengucapkan itu dalam satu hari? 70 sampai 100. Bahkan kata Rasulullah SAW, innahu la yughanu ala qalbi. Ini Rasul yang bersabda. Innahu la yughanu ala qalbi. Ada saatnya hatiku ini benar-benar terasa tertutup, terasa terganggu. Rasulullah. Lalu lanjutan hadisnya, wa inni la astaghfirullah fil yaumi mi'ata marrah. Wa inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaumi mi'ata marrah. Aku beristighfar sama Allah dan meminta ampun, bertaubat kepada Allah dalam satu hari 100 kali. Rasulullah SAW, la yughanu ala qalbi. Bayangin, kita nih gimana ini? Ada lagi yang bilang, aduh saya galau ya, hati saya sempit ya. Saya pernah mendapati ada seseorang yang anak kenal, dia bilang setiap malam anak itu nangis pengen bunuh diri, dia bilang gitu. Subhanallah, kenapa? Yang pertama anak tanya, antum sholat gak? Aduh, hafalan bacaan sholat aja lupa. Pantesan, urusan sama Allahnya terputus, dosanya macem-macem, istighfarnya gak pernah, ruhnya tambah kering, akhirnya pengen bunuh diri. Wal'iyadzubillah, terlalu jauh sama Allah. Ya, astaghfirullah wa atubu ilaih. Di antaranya ada lafaz istighfar lagi yang luar biasa. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengucapkan astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, ghufira lahu walau farra minaz zahfi. Barang siapa yang mengucapkan lafaz astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, maka dia akan diampuni dosanya walaupun dia kabur dari peperangan. Yang mana dosa kabur dari peperangan ini dosa besar apa dosa kecil? Dosa besar. Artinya mengucapkan itu dengan hati yang tulus karena Allah, menyesal, maka akan diampuni dosanya walaupun dosa besar. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Jadikan istighfar ini nafas antum deh. Daripada bengong, ada waktu kosong dikit, ucapkan istighfar itu. Dan lafaz-lafaz istighfar itu punya tuannya istighfar, disebut sayyidul istighfar. Seorang muslim harus hafal ataupun baca dan faham. Karena apa? Luar biasa, kata Rasulullah SAW, barang siapa yang mengucapkan sayyidul istighfar di pagi hari lalu ia meninggal, dia masuk surga. Ada yang kurang, barang siapa yang mengucapkan sayyidul istighfar dalam keadaan hatinya yakin di pagi hari lalu ia wafat, ia masuk surga. Dan barang siapa yang mengucapkan sayyidul istighfar dalam keadaan yakin hatinya di sore hari lalu ia wafat, dia masuk surga. Bagaimana lafaz istighfar? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini dibaca di pagi dan petang hari ketika zikir pagi sore. Kalau enggak hafal enggak apa-apa, baca apa sambil dibaca artinya, terjemahannya. Sehingga ketika dibaca itu bisa direnungi oleh hati. Ya, ini istighfar. Kemudian setelah istighfar, maka realisasikan dengan anggota tubuh kita yang lain dengan beramal soleh. Karena amal-amal soleh ini dapat menghapus dosa sebagaimana tadi sabda Rasulullah SAW ke laki-laki yang bertanya tadi. Kata Rasul, tinggalkan dosa-dosa, beramal soleh, maka dosa-dosa ini akan dijadikan sama Allah pahala-pahala. Ya, maka ini adalah rangkaian taubat. Kapan antum taubat? Terserah antum. Tapi ada waktu yang dianjurkan, yang disebut sama kita biasanya dengan sholat
Sholat taubat ya. Tapi apakah ada hadisnya sholatlah kalian sholat taubat? Tidak ada. Kalau kata lafaz sholat taubat tidak ada. Adanya adalah hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang wudu dengan sempurna, lalu ia sholat 2 rakaat dengan sungguh-sungguh, berarti sholat 2 rakaatnya khusyuk, kemudian meminta ampun kepada Allah, maka pasti ia akan diampuni. Ini di antara ritual yang dianjurkan sama Rasulullah SAW. 2 rakaat tadi itu 2 rakaat bebas. Yang lebih afdol dan lebih cerdas, antum wudu sebelum waktu sholat, sehingga wudunya ini ya wudu biasa, kemudian antum sholat tahiyatul masjid dengan niat yang macam-macam. Niatnya ada niat buat tahiyatul masjid, ada niat sholat qobliyah kalau ada qobliyahnya, kemudian niat sholat taubat. Ada lagi sholat setelah wudu kalau mau niatnya 4, tapi sholatnya 2 rakaat boleh Pak, boleh. Dan dari 2 rakaat ini kedapatan 4-4-nya dari niat tersebut. Kan antara azan dan iqamah ini waktu apa? Mustajab. Antum sholat 2 rakaat dengan wudu yang sempurna, 2 rakaat yang khusyuk. Setelah itu antum doa di waktu mustajab, minta ampun dengan 3 syarat tadi, syarat taubat tadi. Maka insya Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalaupun misalnya kita ini sudah sangat banyak berbuat dosa sampai kita nggak tahu nih, banyak amat ya dosa ana nih, gimana tobatnya? Apakah ana dikte satu-satu dosanya? Ya Allah, ana minta ampun dari dosa A, B, C, D, E. Jawabannya tidak. Tapi niatkan, ya Allah saya meminta ampun kepadamu, minta maaf, menyesal dari semua dosa yang saya lakukan, dengan niat. Ya. Akan tetapi kita juga perlu cerdas. Ibnu Qayyim rahimahullah pernah menyebutkan di dalam kitab Madarijus Salikin, ada satu judul yang berbunyi, judulnya itu bahwa mengakhirkan taubat itu adalah dosa yang perlu ditaubati. Faham ya? Ini taubat ini harus disegerakan, tapi dia akhirkan. Mengakhirkan taubat ini dosa, dan antum harus taubat dari mengakhirkan taubat tersebut. Makanya ketika antum bertaubat, ya Allah aku meminta ampun, istighfar, meminta maaf dari semua dosa, begitu pula dari mengakhirkan taubat. Ini cerdas dalam bertaubat. Kalaupun misalnya antum, aduh Ustaz, nanti suka bingung ya kapan mau taubat, ya udah minimal sebelum tidur deh. Daripada kita nggak bangun-bangun, terus bangun-bangun udah ditanya man rabbuka, ternyata dosa kita belum ada yang diampuni sama Allah. Minimal sebelum tidur. Ya. Makanya ya ada riwayat, walaupun ini riwayatnya diperselisihkan oleh para ulama, di antara zikir sebelum tidur, tapi ini diperselisihkan, ada yang bilang ini dhaif, ada yang bilang hasan ya. Tapi ya tidak ada salahnya kita istighfar sebelum tidur, ucapkan astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, dengan hati yang yakin. Dengan hati yang yakin. Sebelum tidur minimal. Itu minimal banget kalau kita misalnya kesempatan ingat taubatnya sebelum tidur. Kemudian jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata ada nggak dosa yang tidak diampuni dengan taubat? Ada nggak jawab? Dosa yang orang ini udah taubat pun sama Allah nggak diampuni, ada nggak? Syirik kalau seseorang bertobat sama Allah sebelum dia meninggal, diampuni sebelum meninggal ya. Tapi kalau meninggal belum tobat, ada yang bisa jawab? Dosa yang gak diampuni sama Allah ada. Apa itu? Dosa syirik bisa. Orang syirik bertobat sama Allah sebelum meninggal ya. Sebelum meninggal diampuni sama Allah. Dosa yang tidak bisa diampuni dengan taubat adalah dosa sesama manusia.
Antum berbuat dosa sama manusia, taubatnya sama Allah, dosanya nggak hilang karena urusannya bukan sama Allah doang, sama manusia juga. Ya, dosa sesama manusia. Gimana cara hilangnya? Minta maaf? Betul, tapi ada yang lebih tepat. Jawabannya adalah dimaafkan, Pak. Bukan minta maaf. Dimaafkan. Segini dahsyatnya dosa sesama manusia, Pak. Bukan meminta maaf aja, dimaafkan. Artinya kalau antum minta maaf, terus nggak dimaafkan, urusannya kemana nanti? Akhirat. Urusannya ke akhirat. Ada hadis sahih. Nama hadisnya biasanya disebut hadithul muflis. Hadis orang yang bangkrut. Yu'ta birajulin yaumal qiyamah, kata Rasulullah SAW, nanti di hari kiamat ada seseorang didatangkan bisiyamin wa salatin wa zakatin, dengan pahala solat, puasa, zakat, mungkin haji. Ini rukun Islam nih full. Kira-kira kalau ada orang dengan rukun Islamnya, pahalanya sempurna, masuk surga nggak? Masuk surga. Tapi hadisnya belum berhenti sampai situ. Kata Rasulullah SAW, wa ya'ti wa qad syatama hadza. Dia datang tapi dulu dia pernah mencaci maki si ini, kata Rasul. Wa safaka dama hadza, dia pernah mengalirkan darah si ini, melukai si ini. Wa daraba hadza, dia pernah memukul si ini. Wa akhadha mala hadza, dia pernah mengambil harta si ini, kata Rasulullah SAW. Maka semua pahalanya diberikan kepada orang-orang yang ia pernah zalimi, disedot. Jadi nanti orang-orang yang terzalimi itu ngantri di hari kiamat, minta pahala orang yang zalim, disedot. Lalu kata Rasulullah SAW, sampai habis pahalanya, tapi masih ada orang-orang yang dia zalimi belum mengambil haknya. Apa yang terjadi? Dosa-dosa orang yang terzalimi diberikan kepada orang yang zalim. Lalu orang yang zalim ini tersungkur, diseret kepada api neraka. Padahal pahala rukun Islamnya sempurna, Pak. Sedahsyat itu loh urusan sesama manusia. Sehingga kata Rasulullah SAW, Man indahu mazlamatun li akhihi, barang siapa yang dia pernah zalimi saudaranya, falyatahallal minhul yaum, minta halal sekarang sebelum nanti datang waktu yang tidak bermanfaat lagi dinar dan dirham. Jadi dimaafkan urusannya, itu bukan meminta maaf. Berat sesama manusia itu, Pak. Jangan bilang cuman gitu doang, baperan, pundung. Enggak, harus minta maaf, Pak. Sekecil apapun. Terkadang juga masalahnya bercanda, kita anggap bercanda, tapi barangkali saat ini ada orang yang masih nyimpen sakit hati karena kita pernah caci dia. Yang kita anggap cacian itu bercanda. Luar biasa, wal'iyadzubillah. Ketika ada seseorang, ya, contoh ya, wal'iyadzubillah, misalnya koruptor, dia korupsi harta umat muslim, dengan santainya tiba-tiba dia pakai peci, baju koko putih, tampil di TV, saya minta maaf. Dia pikir setelah bilang saya minta maaf selesai urusannya. Enggak, Pak. Dimaafin tidak? Udah dimaafin. Masa ada orang dirampas hartanya bisa semudah itu, dan minta maafnya harus dimaafinnya, dimaafinnya harus satu Indonesia yang hartanya diambil oleh dia. Makanya urusan sesama manusia berat, Pak. Harus dimaafkan. Duh, saya mah malu ya mau minta maaf teh. Fadol, antum tinggal milih. Mau malu, urusin malu antum, atau di akhirat, wal'iyadzubillah. Di akhirat ada maaf nggak? Ada maaf nggak? Sama manusia ada maaf di akhirat? Dah ada. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Kabur dari saudaranya, dari anak istrinya, dari ibunya, dari anak-anaknya, kabur. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Masing-masing itu urusan sendiri sibuknya. Sudah masuk? Bahkan di ayat lain ada yang lebih dahsyat.
Kata Allah Subhanahu wa taala, yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yaumi idzin bibani wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tu'wi wa man fil ardi jami'an thumma yunji. Kata Allah, nanti orang berdosa di hari kiamat itu pengen mengorbankan saudaranya, mengorbankan anaknya, mengorbankan semua keluarganya, bahkan seluruh orang di muka bumi ini agar dia selamat dari azab. Berarti nanti ada kejadian seorang ibu nih senang ketika anaknya pernah menzolimi ibu tersebut. Ibu yang kasih sayangnya luar biasa, yang kalau seandainya ibu ini dimintai maaf sama sang anak akan memaafkan. Tapi ternyata ada seorang anak yang belum minta maaf sama ibunya, menzolimi ibunya, ibunya senang di hari kiamat. Karena si anak ini punya kezoliman yang pernah dia lakukan ke sang ibu agar ibunya ini nyedot pahala sang anak. Buktinya apa? Tadi ayatnya. Bahkan seluruh muka bumi ini gak apa-apa saya korbankan ya Allah, azab mereka semua di muka bumi ini, yang penting saya selamat. Jadi urusannya berat. Minta maaf sekarang. Jangan gengsi-gengsi jamaah. Ini sudah selesai jamaah? Ini setelah adzan berarti enggak lanjut ya? Ya khair. Belum banyak sisanya nih ya. Ya sudah, kalau begitu kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.